Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini pelajaran bahasa Arab seperti yang sudah Ustazah bilang minggu kemarin, kita hanya mengulang bab yang sudah pernah kita bahas karena bab untuk kelas 4 sudah habis. Jadi kita hanya mengulang-ulang materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa kira-kira minggu kemarin yang masih ingat? Ya, kita sudah membahas tentang istifham, yaitu kata tanya. Ada 4 kata tanya kemarin, jadi yang masih belum hafal silahkan dibuka lagi video yang kemarin sudah Ustazah berikan. Untuk hari ini Ustazah akan membahas tentang yang ada di halaman 77 tentang domir. Ya, Ustazah juga sudah pernah menyuruh kalian untuk membaca ini ya waktu itu pada saat beberapa pertemuan kemarin. Jadi kita akan bahas ini untuk hari ini. Ad-domair adalah bentuk jamak dari kata ad-domir. Nah, domir ini sudah pernah Ustazah ulang-ulang di kelas. Domir adalah kata ganti. Dalam bahasa Arab, domir atau kata ganti ini dibagi menjadi 3. Jadi dalam bahasa Arab domir itu ada 3, yaitu domir munfasil, domir muttasil, dan domir milki. Nah, yang akan kita bahas sekarang hanya domir muttasil mufrad. Ya, domir muttasil mufrad, yaitu domir yang penulisannya bergabung menjadi satu dengan kata yang lainnya dan menunjukkan kepada satu atau tunggal. Jadi di sini tunggal di sini adalah saya satu, kamu satu, dia satu. Bukan untuk orang berdua, bukan orang bertiga, berempat, dan seterusnya. Hanya untuk orang satu atau tunggal. Berikut yang termasuk ke dalam domir muttasil mufrad, yaitu ada ya sukun, ada ka, ada ki, ada ha, dan ada hu. Jadi ada 5. Perhatikan dan pahamilah contoh di bawah ini. Oke. Di sini ada tabel. Ya. Tabel di sini adalah tabelnya ad-domair al-muttasilatu al-mufradatu, kata ganti sambung tunggal. Jadi hanya untuk satu orang. Nah, di sini ada 2, ada muannas, yaitu yang kita ketahui artinya perempuan, dan ada mudzakkar. Mudzakkar artinya adalah laki-laki. Oke. Sekarang kita masuk ke baris selanjutnya. Ada nomor 1 huruf ya. Ya, di huruf ya di sini tidak mempengaruhi perempuan atau laki-laki. Jadi, di sini tidak ada garis di tengah menunjukkan bahwa untuk ya kepunyaan saya di sini bebas, boleh laki-laki atau perempuan. Jadi, saya di sini tidak dibatasi oleh harus perempuan atau harus laki-laki. Jadi, kita baca huruf ya sukun atau kepunyaan atau saya dari kata ana adalah kata ganti kepunyaan untuk orang pertama laki-laki atau perempuan tunggal. Jadi kalau saya laki-laki atau saya perempuan sama-sama menggunakan ya sukun. Maksudnya gimana, Ustazah? Kita masuk ke contohnya. Di sini ada ismun ditambah ana menjadi ismi. Maksudnya bagaimana? Jika kita ingin di dalam bahasa Arab kita ingin menunjukkan kalau nama saya atau namaku, kita ingin memperkenalkan diri. Namaku, nah kalau nama kan bahasa Arabnya ismun. Kalau saya bahasa Arabnya ana. Jadi ketika kita ingin meringkas itu menjadi nama saya, jadi kita ubah menjadi ismi. Jadi yang sebelumnya ismun kita tambahin ya di belakangnya, ya sukun. Jadi akhirnya menjadi ismi. Ya. Oke, contoh selanjutnya kolamun. Di sini kita ingin mengucapkan kalau itu bolpen saya, jadi bolpenku atau bolpen saya. Jadi kolamun bahasa Arabnya dari bolpen, kita tambahkan ana menjadi kolami. Jadi ketika ada bolpen milik saya atau milikku, kita bisa menjadikan kolami, kita tambahkan ya di belakangnya, ya sukun. Oke, jadi semua benda yang di belakangnya ada ya sukun, hakibati, tas saya, mistoroti, penggaris saya, itu semua kepunyaan saya. Ya, untuk baris yang kedua, kolom yang kedua sekarang huruf ki.
Huruf ki di sini artinya adalah kepunyaanmu. Berasal dari kata anti, adalah kata ganti kepunyaan untuk orang kedua perempuan tunggal. Anti di sini kita tahu artinya adalah kamu perempuan. Jadi untuk mengganti kata anti di sini kita tambahkan ki. Contohnya, kita ingin mengucapkan kalau nama kamu, namamu, tapi untuk perempuan, mu-nya di sini adalah mu untuk perempuan. Jadi ismu nama ditambah anti menjadi ismuki. Jadi kalau kita ingin mengucapkan namamu untuk perempuan, kita cukup mengucapkan ismuki. Kalau penggaris, kita mau bilang kalau itu penggarismu perempuan, kita tambahkan ki di belakangnya menjadi mistoro tu ki. Ya, kalian cukup hafalkan di belakangnya akan ditambahkan apa kalau perempuan. Kalau kamu perempuan, berarti ditambahkan ki di belakangnya. Kalau saya, silahkan ditambahkan ya di belakangnya. Untuk contoh selanjutnya adalah huruf K. Huruf K di sini kepunyaanmu sama dengan yang ki, tapi bedanya adalah berasal dari kata anta. Adalah kata ganti kepunyaan untuk orang kedua laki-laki tunggal. Jadi bedanya ketika anti adalah perempuan, anta adalah untuk kamu laki-laki, maka K menggantikan anta di sini. Contohnya, ismun. Ismun ditambah anta menjadi ismuka. Jadi kalau kita ingin bilang nama kamu laki-laki, kita berikan K di belakangnya. Kalau perempuan apa? Ki. Kalau laki-laki K. Oke, paham ya? Untuk contoh selanjutnya ada kitabun. Kalau kita mau bilang kitabun artinya adalah buku. Kalau kita bilang buku, kamu laki-laki menjadi kita buka. Kita tambahkan K di belakangnya. Ini khusus di belakang semua ya. Jadi bukan di depan, bukan di depan, tapi di belakangnya kita tambahkan hurufnya. Oke, di baris selanjutnya ada huruf H. H di sini kepunyaannya. Berasal dari kata hiya, adalah kata ganti kepunyaan untuk orang ketiga perempuan tunggal. Hiya yang seperti kita ketahui artinya adalah dia perempuan. Jadi untuk menggantikan kata hiya, kita tambahkan H di belakangnya. Contoh, yang pertama, kita ingin bilang namanya dia perempuan. Namanya. Jadi ketika ada seumpama contoh, ada yang menanyakan namanya Ustadzah siapa? Namanya Ustadzah itu siapa ya? Nah, kalian jawab namanya, kan gitu ya. Jadi bahasa Arabnya namanya, karena ustadzah perempuan, berarti kalian tambahkan ismuha. Nah, ketika yang ditanyakan adalah perempuan, berarti kalian bilang ismuha, namanya karena ustadzah perempuan. Namanya dia perempuan adalah Nisa. Untuk yang laki-laki gimana? Untuk yang laki-laki di sebelahnya ada huruf hu, kepunyaannya. Berasal dari kata huwa. Yang tadi hiya, dia perempuan. Kalau huwa adalah dia laki-laki. Jadi di sini silakan diganti ya. Orang ketiga laki-laki, bukan perempuan. Silakan yang ada di bukunya, silakan kalian coret menjadi laki-laki. Oke, contohnya gimana? Nah, di sini ismun ditambah huwa menjadi ismuhu. Jadi kalau namanya dia laki-laki, kalian berikan ismuhu. Kita tambahkan hu di belakang katanya. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Semoga kalian paham. Untuk contoh selanjutnya ada banyak sekali di halaman 78. Nah, di sini sudah banyak sekali contoh-contoh yang sudah diberikan di buku. Tadi ismun kita sudah paham, ada kolamun juga. Satu lagi sudah kasih contoh ada abun. Abun di sini ayah artinya. Pasti sudah banyak yang tahu dong. Lalu kalau kita mau ubah menjadi ayahku, tadi kita sudah bahas, kita tambahkan ya di belakangnya menjadi abi. Abi adalah artinya ayahku. Untuk kalau kita mau bilang ayahmu laki-laki, kita berikan kaf di belakangnya. Ka, fathah, menjadi abu ka, menjadi ayahmu laki-laki. Bukan munya di sini lebih ke kamunya laki-laki, kamunya. Contoh lagi, abuki. Di sini kita ingin menyebutkan kalau itu ayahmu laki-laki, bukan berarti ayahnya laki-laki ya. Maksudnya munya itu kembali kepada kamu perempuan. Jadi abuki adalah ayahmu
maunya untuk kamu perempuan, seperti contohnya ayahnya Ustadzah. Jadi kalian bisa bilang ayahmu laki-laki, ayahnya Ustadzah. Tapi kan ayahnya Ustadzah laki-laki, cuman Ustadzahnya perempuan. Tapi lalu menjadi bahasa Arabnya abuki. Sama seperti abuhu di sebelahnya. Abuhu di sini adalah ayahnya dia laki-laki. Ayahnya dia yang kita bicarakan adalah laki-laki. Seperti lagi contohnya abuha, ayahnya perempuan. Maksudnya seperti tadi ayahnya Ustadzah. Ustadzahnya perempuan kan, sedangkan ayahnya Ustadzah ya pasti laki-laki dong. Lalu hanya di sini kembali ke Ustadzah karena kepunyaannya Ustadzah perempuan. Jadi kita tambahkan ha di belakangnya. Oke, sampai di sini paham? Jika masih bingung, silakan kalian ulangi lagi bab di sini. Silakan ulangi juga videonya. Semoga Ustadzah doakan semoga di bab ini memang cukup sulit, tapi insya Allah untuk kalian ini bisa sangat mudah dipahami karena sebelumnya sudah Ustadzah sedikit banyak singgung di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jika ada yang masih bingung, silakan tanyakan ke Ustadzah. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.